Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Calon investor dari Sukor Sekuritas. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Lazuardi. Saya di sini sebagai Equity Retail Sales Admin Sukor Sekuritas Cabang Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang perusahaan kami yaitu Sukor Sekuritas. Kemudian bagaimana cara menjadi nasabah dari Sukor Sekuritas. Kemudian tentang eh, aplikasi trading dari Sukor Sekuritas yaitu Spot. Dan yang terakhir kontak dari perusahaan kami yaitu Sukor Sekuritas. Baik, yang kita mulai bersama-sama. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya jelaskan tadi ada company profile dari Sukor Sekuritas, kemudian bagaimana cara membuka akun rekening dan nasabah, kemudian bagaimana cara transaksi dan fitur dari Spot atau Sukor personal online trading. Dan yang terakhir kontak dan sosial media dari Sukor Sekuritas. Baik, yang pertama yaitu sejarah Sukor Sekuritas. Jadi, Sukor itu adalah singkatan dari Surabaya Corporation. Jadi, didirikan tahun 1989 di Surabaya. Kemudian pada tahun 90 menjadi anggota Jakarta Stock Exchange. Dan pada tahun 92 mendapat izin underwriting dari Departemen Keuangan Indonesia. Dan di tahun 96, Sukor Sekuritas pindah ke Jakarta dan mendapatkan nasabah pertama yaitu Bank DKI. Visi dari Sukor Sekuritas adalah we help people to create wealth and preserve it. Jadi bagaimana kami membantu masyarakat atau nasabah atau investor membuat atau menciptakan eh, kekayaan gitu dan bagaimana mempertahankan kekayaan itu dan misinya adalah delivering our products and services in playful, charming and intelligent way to bring deep connection with our clients. Jadi bagaimana perusahaan kami Sukor Sekuritas menawarkan produk dan jasa pada produk-produk yang sangat sangat baik gitu dari sisi aplikasi, kemudian dan sisi pelayanannya gitu. Kemudian berikut adalah beberapa divisi dari perusahaan kami Sukor Sekuritas. Ada divisi online trading, ada investment investment banking, ada divisi fixed income dan research. Jadi intinya adalah bagaimana kami eh, membuat divisi-divisi ini kerja keras agar masyarakat masyarakat yang atau nasabah yang berinvestasi melalui Sukor Sekuritas merasa puas dengan kinerja kami. Yang pertama ada divisi online trading. Kami meningkatkan akuisisi dan loyalitas pengguna melalui aplikasi Spot, jaringan digital, kemudian media sosial, dan media profesional secara menyeluruh. Yang kedua ada investment banking, menyediakan jasa penasihat dan keuangan yang akan membantu nasabah meraih tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta pelaksanaan merger dan akuisisi. Kemudian ada divisi fixed income yang menerbitkan bond didukung dengan departemen fixed income yang kuat, sehingga terciptalah jalur distribusi yang baik pada pasar sekunder. Kemudian ada divisi research. Eh, Jadi divisi ini meriset gitu bagaimana keadaan pasar, bagaimana eh, performa dari
perusahaan yang berada di yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi divisi research ini salah satu yang paling penting karena dapat merekomendasikan mana saham yang akan tumbuh di tahun tersebut. Kemudian berikut beberapa penghargaan yang diraih oleh perusahaan kami, yaitu Sukor Sekuritas. Yang pertama ada CNBC Awards pada tahun 2002, The Best Online Trading App for Millennial. Kemudian ada di Infobank Digital Brand Awards pada tahun 2022. Kemudian dari Majalah Investor Awards pada tahun 2021 sebagai sekuritas terbaik di tahun 2021, kategori aset di atas 1 triliun rupiah sampai 2 triliun rupiah. Kemudian ada Infobank Digital Brand Awards pada tahun 2021. Jadi secara perusahaan kami terbukti gitu dengan mendapatkan penghargaan-penghargaan di tahun 2022 dan 2021, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kami. Kemudian berikut adalah beberapa cabang yang ada di Indonesia serta galeri investasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Lombok itu sendiri adanya di Kota Mataram di Universitas Bumigora, Galeri Investasi Universitas Bumigora yang di Mataram. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita membuat RDN atau akun rekening dana nasabah? Caranya mudah ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus menyiapkan nih, ada KTP, ada NPWP, kemudian rekening tabungan pribadi. Nah, NPWP ini wajib bagi yang sudah memiliki penghasilan. Namun bagaimana dengan mahasiswa yang belum memiliki penghasilan? Jadi bisa tetap untuk membuka rekening dana nasabah jika belum bekerja. Jadi tidak wajib bagi yang belum bekerja, namun wajib bagi yang sudah memiliki penghasilan. Kemudian rekening tabungan pribadi, sebenarnya rekening tabungan apapun bisa. Namun kalau ingin mendaftar secara online, hanya baru bisa itu rekening tabungan BCA dan BRI gitu, Bapak Ibu. Kemudian setelah persyaratan sudah disiapkan, sudah lengkap, eh, tinggal buka di website di Google Chrome eform.sukorsekuritas.com. Nah, begini tampilan awalnya dari website eform.sukorsekuritas.com. Kemudian jika kita belum punya akun, jadi kita klik di daftar akun baru. Kemudian setelah klik daftar akun baru, berikut tampilannya ya. Yang pertama itu ada pilihan jenis akun atau rekening. Jadi biasanya tinggal pilih aja rekening online gitu. Kemudian ada Bank RDN. Nah, ini tergantung rekening tabungan eh, Bapak Ibu. Kalau misal punya rekening tabungan BCA, pilihnya Bank RDN BCA. Kalau BRI, pilihnya Bank BRI. Begitu seterusnya. Kemudian ada nama sesuai KTP, kemudian masukkan email, nomor ponsel yang aktif, kemudian ada nama pemilik rekening pribadi. Jadi tulis nama, kemudian nomor rekeningnya. Nah, ini sales atau referralnya karena di cabang Mataram pakainya di MKI online. Jadi ditulis MKI online. Kemudian tinggal masukkan kata sandi. Dan berikutnya tinggal centang dan klik daftar. Nanti setelah daftar itu Bapak Ibu akan mendapatkan kode OTP di email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian dari kode OTP tersebut untuk dipakai login di eform.sukorsekuritas.com. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi data pribadi, ada nama, kewarganegaraan, NIK, KTP, kemudian nama pasangan atau orang tua,
terus nama gadis ibu, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, status pernikahan, dan pendidikan. Kemudian alamat Bapak Ibu sesuai dengan identitas. Ada kota, kemudian ada kecamatan, kelurahan, kode pos, RT, RW, alamat. Dan kalau di alamat domisili, kalau sesuai identitas tentang tinggal dicontreng saja ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya next, tinggal klik next, muncul berikut data bank. Jadi tadi misalnya punya rekening bank BCA, jadi pilihnya nama bank BCA, kemudian nama pemilik, nomor rekening, cabangnya dibuka di cabang mana, rekening tabungannya. Kemudian data pekerjaan. Misalnya kita sudah mempunyai NPWP, tinggal ditulis saya punya, kemudian profesi, jabatan, bidang usaha, kemudian tempat tempat eh, tempat kita bekerja gitu. Nanti ditulis tempat bekerja, kemudian alamat tempat bekerjanya. Terus selanjutnya ada sumber penghasilan, kemudian berapa penghasilan kita yang kita dapat selama 1 tahun. Kemudian ada memasukkan kontak darurat, ada nama, hubungan, dan nomor telepon dan alamatnya. Setelah itu tinggal kita next. Setelah next, ini ada FATCA atau CRS. Tinggal dicentang, saya adalah warga negara Indonesia dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain. Kemudian nanti dipilih profil resikonya sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing, tujuannya, kemudian tingkat toleransi. Nah, ini ada informasi lainnya. Jika jawaban tidak, maka tidak perlu dicentang. Jadi, jika tidak jawabannya tidak, jadi tidak perlu dicentang. Jadi tinggal next gitu. Selanjutnya ada upload dokumen. Yang pertama itu ada foto KTP, yang kedua ada foto diri selfie bersama KTP, dan yang ketiga ada tanda tangan di atas kertas putih yang polos, tidak boleh ada yang garisnya. Jadi tinggal di-upload, kemudian tinggal centang, saya setuju, dan submit. Nah, Bapak Ibu, prosesnya biasanya membutuhkan waktu 1 hari. Jika tidak ada reject dari data Bapak Ibu. Jadi misalnya buka pada pagi hari, kemudian nanti selesainya bisa di sore hari. Kalau tidak ada reject dari data dari Bapak Ibu. Kemudian kalau ada yang tanya berapa sih biaya untuk buka akun rekening dana nasabah di Sukor. Jadi untuk buka akunnya itu gratis, jadi tidak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian, nah setelah jadi, Bapak Ibu eh, dapat mendownload aplikasi Spot di HP Bapak Ibu. Jadi tadi setelah jadi akunnya akan diberikan informasi melalui email tentang user ID, password, dan PIN-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini tampilan awalnya dari aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Ada memasukkan user ID, password, kemudian tinggal login. Terus untuk memudahkan bisa login melalui fingerprint atau Face ID gitu, dan berhasil masuk pada halaman aplikasi Spot. Jadi begini tampilan awal dari aplikasi Spot yang di handphone. Kemudian informasi awalnya ini, eh, tampilan awalnya ada IHSG, indeks harga saham gabungan. Kemudian eh, untuk ke bawah lagi ada informasi tentang open harga eh, IHSG dibuka pada hari itu. Kemudian hari sebelumnya berapa, volumenya berapa, harga tertingginya berapa, dan
harga terendahnya berapa, kemudian value-nya berapa. Jadi terus ini apa namanya? Kita mengklik stok di di gambar yang di tengah ada 11 sektor. Jadi ada sektor energi, barang baku, perindustrian, dan lain sebagainya. Jadi informasi pergerakan saham-saham dalam satu hari perdagangan. Kemudian ada indeks dunia juga, ada Dow Jones, ada Hang Seng, Shanghai, dan lain sebagainya. Jadi ada juga informasi pergerakan indeks asing, harga komoditas, dan valuta asing. Itu di menu markets, di menu markets. Gitu, ada indeks, stok, dan world indices. Kemudian, nah ini kita kalau udah di tampilan ingin mencari saham ya Bapak Ibu. Jadi kita klik tombol search itu nanti tampil nih semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kalau diminta untuk memasukkan kode PIN, tinggal dimasukkan kode PIN yang ada dari email Bapak Ibu. Kemudian muncul informasi mengenai antrian jual beli saham live trade di saat jam perdagangan. Jadi ini menu order book. Jadi ini ada bid, ada offer gitu. Terus ini kalau mau buy, tinggal diklik buy. Kemudian ini ada informasi tentang saham. Jadi eh, kita bisa mengklik chart. Jadi berikut pergerakan harganya dalam hari itu. Jadi ini opennya harga bukanya di 7.200 dan seterusnya, harga tertingginya 7.300, harga terendahnya 7.150 dan harga penutupan sebelumnya di 7.100. Nah, berikut ada informasi mengenai volume, value, frekuensi, average, dan foreign sell, foreign buy. Berikut di menu selanjutnya ada financial, ada informasi laporan keuangan per kuartal, ada kuartal 1, 2, 3, 4 di tahun 2021. Bisa diubah tahunnya juga. Kemudian ada informasi transaksi foreign harian, transaksi infor, eh, investor asing, jual beli investor asing atau luar negeri di menu foreign ini. Kemudian, nah ini setelah tadi kita klik di menu portofolio muncul informasi saham-saham yang dimiliki di dalam portofolio Bapak Ibu. Jadi ini ada 4 saham, contohnya ada 4 saham. Kemudian eh, harga modalnya berapa, harga di marketnya berapa, lotnya berapa, kemudian floating profit atau lossnya berapa. Jadi contohnya ini di saham BBHI punya 40 lot, kemudian belinya di 4865, kemudian harga pasarnya saat ini 4880. Jadi untungnya sebesar 0,3% atau 59.000. Begitu juga selanjutnya. Kemudian ini di menu stok portofolio, di menu stok. Nah, sekarang di menu cash. Jadi terdapat informasi keuangan rekening efek. Jadi cash untuk transaksinya berapa, posisi cash di RDN berapa, kemudian transaksi buy dan sell, open atau match-nya. Kemudian informasi rekening dana nasabah. Jadi ini contohnya nih. Rekening dana nasabah, nomor rekeningnya ini. Jadi kalau misal sudah jadi akun dari Bapak Ibu, kemudian mau top up atau transfer atau mau mengisi uang di RDN, jadi transfernya ke sini. Jadi bisa 50.000, bisa 100.000, dan seterusnya gitu. Nah, berikut ada informasi mengenai cash di portofolio Bapak Ibu. Kemudian informasi di
Menu historical. Tadi di cache, sekarang di historical. Jadi historical ini informasi transaksi yang pernah dilakukan berdasarkan setting rentang waktu. Jadi pernah beli apa aja, pernah jual apa aja, sama apa aja di waktu mana gitu. Kemudian setelah historical ada gain atau loss atau rugi atau untung. Jadi eh, ini informasi kita pernah jual saham apa, kemudian apakah untung atau rugi gitu. Jadi misalnya ini gross untung secara kotor 257.000 sekian, netnya atau bersihnya, untung bersihnya di 190. Kenapa ada perbedaan? Karena gross ini harga kotornya, net ini sudah dipotong dengan fee. Jadi perlu diketahui di perusahaan kami di Sukor Sekuritas, kalau beli saham itu dikenakan fee sebesar 0,15%, 0,15%. Dan ada fee jual juga sebesar 0,25%, 0,25%. Jadi fee jual dan beli 0,15% ditambah 0,25%, 0,40%. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini gimana sih cara belinya? Tinggal tadi di order book itu kita pencet buy, kemudian masukkan buy price yang kita inginkan dengan lot yang kita inginkan. Jadi, kemudian ini ada informasi posisi cash untuk kita bertransaksi. Ini ada contohnya, ada 10 juta rupiah ingin membeli saham Astra Internasional. Jadi harganya ini saat ini 7225. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Di 7225 terus tinggal dimasukkan volume lotnya berapa, kemudian klik buy. Max, max cash ini maksudnya maksimum dari cash yang kita miliki, dari cash balance. Kalau max limit ini limit yang disediakan. Jadi limit ini semacam pinjaman dari sekuritas, yang mana itu namanya pinjaman yang harus dibalikin dari eh, cash dari Bapak Ibu. Begitu. Jadi perusahaan memberikan semacam pinjaman yang nantinya Bapak Ibu akan kembalikan gitu. Kemudian ini ada 5%, ini maksudnya 5% dari cash balance dan seterusnya, 10%, 25%, 50%, 75% dari cash balance yang kita miliki. Kemudian kalau ingin menjual tinggal klik sell. Tadi ada buy, ada sell kan di order booknya itu. Tinggal pencet sell dan masukkan kita ingin menjual saham yang kita miliki. Misalnya ini kita pengen jual di harga 4910, 4910. Kemudian berapa lot yang akan kita jual. Ini jumlah lot yang kita milikin. Jadi kita punya saham Alobank Indonesia atau BBHI sebanyak 40 lot yang kita ingin jual di harga 4910, dan kita misalnya pengen jual 10 lot. Nanti setelah eh, kita masukkan misalnya 10 lot, tinggal diklik sell. Kemudian ini ada informasi. Jadi ini nama sahamnya, ini kode sahamnya, ini harganya. Terus ini ada SMDA, maksudnya ini ada syariah, margin, day trade, dan akselerasi atau papan akselerasi. Jadi kalau yang ada di tanda oranye seperti ini, maksudnya saham ini saham margin dan saham day trade gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menarik dana, bagaimana caranya? Jadi di menu portofolio itu ada tombol withdrawal. Jadi kita pencet withdrawal, terus kita harus melihat nih berapa cash yang kita punya.
yang tersedia berapa. Kemudian nanti eh, cash yang kita tarik itu masuk ke rekening tabungan. Rekening tabungan yang kita milikin yang kita pakai waktu awal daftar atau awal daftar untuk akun akun RDN, untuk membuka akun RDN. Jadi itu gunanya kita mendaftar menggunakan rekening bank. Begitu nanti kita tarik uangnya dari sini, misalnya kita tarik 4 juta, masuknya ke rekening pribadi. Nah, ini masukkan jumlah penarikannya, tinggal dimasukin misalnya 4 juta. Begitu, nanti tinggal dikirim. Jadi kalau misal kita tarik dana di pagi hari, biasanya itu siang atau sore sudah masuk ke rekening pribadi kita. Kemudian ini ada history, eh, ada rekam jejak kita pernah melakukan withdrawal. Di ini pernah menarik dana sebesar 2 juta, 1.200.000, kemudian yang 1 juta sedang diproses. Nah, mungkin segitu saja dulu dari saya. Jika ingin eh, bertanya lebih lanjut, bisa langsung datang ke Galeri Investasi Universitas Bumi Gora di Jalan Ismail Marzuki nomor 22 Mataram. Di sana bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Kemudian eh, bisa kontak WhatsApp saya di 087864936234. Kemudian ini ada eh, alamat web untuk apabila Bapak Ibu ingin membuka akun rekening dana nasabah. Jadi di ifom.sukorsekuritas.com, kode referralnya MKI Online. Kemudian bisa follow di Sukor Sekuritas, follow Instagramnya Sukor Sekuritas mengenai informasi-informasi tentang saham. Kemudian ini ada Telegram Sukor Cuan Troopers. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi harian untuk para investor dari Sukor Sekuritas. Kemudian jika ingin belajar juga atau eh, kepo gitu tentang perusahaan Sukor Sekuritas, bisa kunjungin YouTube-nya Sukor Sekuritas. Jadi sekian Bapak Ibu, eh, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.